Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Ekonomik Dia Ratnawati MM dan teman-teman yang kami banggakan. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan 2 bab materi di mata kuliah Lingkungan Bisnis dan Manajemen yang berjudul Manajemen Inovatif di Masa Sulit dan Perkembangan Ilmu Manajemen. Baik, langsung saja materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan Meidi Silviana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meidi Silviana Dewi, NPM 034. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi manajemen. Manajer merupakan fungsi eksekutif dari organisasi yang bertanggung jawab untuk membangun dan mengorganisasikan seluruh sistem dan bukan mengerjakan tugas tertentu. Yang dimaksud di sini tugas tertentu adalah mencapai tujuan secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya yang ada di organisasi itu. Nah, kita masuk pada perencanaan. Perencanaan atau planning itu bisa diartikan sebagai mengidentifikasi berbagai tujuan untuk kinerja organisasi di masa yang akan datang, serta memutuskan tugas dan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan dari organisasi tersebut. Yang kedua adalah pengolahan atau organizing. Ini mencakup dari menentukan tugas, pengelompokan tugas, mendelegasi otoritas, mengalokasikan sumber daya di seluruh organisasi. Yang selanjutnya adalah kepemimpinan atau leading. Yang dimaksud di sini adalah seseorang yang bisa menggunakan pengaruh atau yang berpengaruh untuk memotivasi karyawan guna mencapai tujuan dari suatu organisasi tersebut, untuk menciptakan budaya lingkungan dan juga mengkomunikasikan tujuan-tujuan kepada karyawan di seluruh organisasi tersebut. Yang keempat adalah pengendalian. Nah, pengendalian sendiri itu dapat diartikan sebagai kayak remote gitu loh, remote dari aktivitas karyawan untuk menentukan organisasi itu berjalan sesuai tujuan atau tidak, dan juga membuat koreksi jika diperlukan. Bab selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kinerja organisasional. Nah, kita bisa mendefinisikan organisasi secara formal sebagai suatu entitas sosial yang diarahkan oleh tujuan dan dibangun secara sengaja. Entitas sosial berarti terdiri dari atas atau 2 orang lebih. Nah, dari organisasi itu sendiri, kita bisa menghasilkan efektivitas dari organisasi tersebut, di mana untuk mencapai hasil yang dikerjakan dengan secara efektif dan sejauh mana organisasi itu dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, kita bisa mendapatkan efisiensi, di mana jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi itu bisa secara efisien dengan menentukan beberapa banyak bahan baku, uang, manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi tersebut. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ananda Gusma Wadana Putra Ma'arif, nomor NPM 319. Nah, di sini keterampilan manajemen sendiri ada 4 ya, teman-teman. Yang dimana yang pertama ada keterampilan konseptual, yang dimana keterampilan konseptual sendiri merupakan kemampuan kognitif untuk melihat organisasi
sebagai suatu sistem utuh dan hubungan antar bagiannya, serta mencakup pemikiran, pemrosesan, informasi, dan kemampuan perencanaan manajer. Kemudian yang kedua ada keterampilan interpersonal, yang dimana interpersonal ini merupakan kemampuan manajer untuk bekerja dengan mengontrol anggota dengan baik, serta bekerja secara efektif sebagai anggota tim. Kemudian yang ketiga ada keterampilan teknis. Nah, keterampilan teknis sendiri merupakan pemahaman dan penguasaan dalam melaksanakan tugas tertentu. Jadi setiap orang di dunia pekerjaan pasti memiliki suatu keterampilan yang berbeda-beda, entah itu di bidang IT dan segala macam. Jadi setiap orang kemampuannya beda-beda. Nah, keterampilan teknis itu membahas hal seperti itu. Kemudian yang keempat, saat keterampilan gagal. Semua orang pastinya memiliki kinerja yang buruk atau memiliki suatu kelemahan di bidang tertentu. Maka dari itu, para manajer pun harus tetap tegar dan berusaha menerapkan keterampilan dan kompetensi mereka sehingga dapat menguntungkan suatu organisasi. Kemudian di sini ada jenis-jenis manajer. Para manajer menggunakan kemampuan konseptual, interpersonal, dan teknis untuk melakukan keempat fungsi manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian di semua organisasi. Kemudian di sini ada perbedaan horizontal, manajer fungsional, manajer umum, kemudian di bawahnya ada manajer puncak, yang dimana manajer puncak sendiri berada di tingkat teratas hierarki dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan organisasi. Mereka istilahnya disebut sebagai presiden, kemudian direktur, CEO, dan sebagainya, yang menduduki di peringkat teratas. Kemudian manajer tingkat tengah. Manajer tingkat tengah sendiri bertanggung jawab untuk unit-unit bisnis dan departemen utama. Contohnya seperti kepala departemen, kepala divisi, manajer kendali mutu, dan sebagainya. Mungkin yang ikut organisasi mengetahui hal tersebut. Kemudian yang ketiga ada manajer lini pertama. Nah, manajer lini pertama sendiri bertanggung jawab secara langsung terhadap produksi, barang, dan jasa. Mereka disebut supervisor, manajer lini, kepala bagian, dan kepala kantor. Jadi mereka yang mengatur anak buahnya untuk melakukan hal-hal yang ingin dilakukan. Seperti itu, teman-teman. Kemudian di sini kan tadi ada perbedaan horizontal, yang dimana perbedaan utama lain dalam tugas manajemen berlangsung secara horizontal di seluruh organisasi. Di sini ada manajer fungsional, yang dimana bertanggung jawab bagi departemen yang mengerjakan tugas fungsional tunggal. Kemudian di sini ada manajer umum, yang dimana bertanggung jawab bagi sejumlah departemen yang mengerjakan beragam fungsi. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syarifah Harinisa, NPM 019. Nah, di materi selanjutnya ini ada memulai langkah menjadi manajer baru. Organisasi sering mempromosikan karyawan yang memiliki kinerja yang bagus, yaitu mereka yang telah menunjukkan keahlian individual di bidang yang menjadi tanggung jawab mereka dan memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, baik untuk memberi penghargaan kepada karyawan tersebut maupun untuk memasukkan bakat baru ke dalam jajaran manajemen. Menjadi seorang manajer melibatkan suatu transformasi dalam cara untuk berpikir mengenai diri mereka, yang disebut sebagai identitas pribadi. Proses ini termasuk melepaskan segala perilaku dan kebiasaan serta mempelajari cara-cara baru dalam berpikir. Salah satu yang menjadi kesalahan manajer baru adalah ingin menyelesaikan semua pekerjaan sendiri daripada mempercayakannya kepada orang lain dan mengembangkan kemampuan orang lain. Permasalahan lainnya, yaitu mereka berharap memiliki kebebasan yang lebih besar untuk melakukan apa yang mereka pikir paling baik di organisasi tersebut. Nah, menjadi manajer sukses berarti berpikir untuk membangun tim dan jaringan, menjadi motivator dan melakukan pengorganisasian di dalam sistem
orang dan pekerjaan yang terkait. Jadi pada dasarnya menjadi manajer berarti menjadi sosok baru dan memandang diri sendiri dengan cara yang juga baru. Nah, di sini ada aktivitas manajer ya. Salah satu penemuan yang paling menarik mengenai aktivitas manajerial adalah sesibuk apa para manajer itu. Nah, di aktivitas manajer ini ada yang namanya petualangan, multitasking, dan juga ada hidup cepat. Lalu selanjutnya ada peran manajer. Salah satu penelitian mengindikasikan bahwa beragam aktivitas manajer dapat dikelompokkan ke dalam 10 peran. Suatu peran adalah sejumlah ekspektasi terhadap perilaku manajer. Semua peran tersebut dibagi menjadi 3 kategori konseptual, yaitu ada informasi, interpersonal, dan keputusan. Setiap peran ini mempresentasikan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh para manajer untuk akhirnya memenuhi fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Nah, di peran informasi ini adalah berbagai aktivitas yang dilakukan untuk merawat dan membangun jaringan informasi. Di dalam peran informasi ini ada yang namanya peran monitor, yaitu mencari informasi terkini dari banyak sumber, lalu peran penyebar luas dan peran juru bicara yang menyebarluaskan informasi dari pihak lain yang dapat memanfaatkannya. Lalu di dalam konsep peran interpersonal, yaitu berkenaan dengan hubungan dengan orang lain dan berkaitan dengan keterampilan interpersonal yang telah dibahas. Di peran interpersonal ini ada peran figur pemimpin yang mencakup menangani aktivitas seremonial dan simbolis bagi departemen atau organisasi. Lalu ada peran pemimpin mencakup hubungan dengan bawahan termasuk motivasi, berkomunikasi, dan memengaruhi. Lalu ada peran penghubung, yaitu berhubungan dengan pengadaan sumber informasi baik di dalam maupun di luar organisasi. Lalu ada konsep yang ketiga yaitu peran keputusan yang berkenaan dengan berbagai peristiwa yang di dalamnya manajer harus menentukan sikap dan mengambil tindakan. Di dalam peran keputusan ini ada yang namanya peran pengusaha, yaitu mencakup gagasan perubahan. Manajer memikirkan masa depan dan cara meraihnya. Lalu ada peran penangguhan, yaitu memecahkan konflik antar bawahan atau antar departemen manajer dengan departemen lain. Lalu ada peran pengalokasi sumber daya yang berhubungan dengan keputusan mengenai bagaimana cara mengalokasikan orang, waktu, peralatan, uang, dan sumber daya lain untuk mencapai hasil yang diharapkan. Terakhir ada peran negosiator, yaitu mencakup negosiasi dan tawar-menawar formal guna mendapatkan hasil unit untuk tanggung jawab manajer. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Dea, NPM 320. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang mengelola usaha kecil dan organisasi non-profit. Para manajer usaha kecil cenderung mengutamakan peran yang berbeda dengan peran manajer perusahaan besar. Para manajer perusahaan kecil sering menganggap peran terpenting mereka sebagai juru bicara, karena mereka harus mempromosikan perusahaan kecil yang tengah berkembang kepada dunia luas. Peran pengusaha penting bagi usaha kecil, karena para manajer harus berinovasi dan membantu organisasi mereka mengembangkan ide-ide baru agar tetap bersaing. Nah, organisasi non-profit juga memperlihatkan penerapan bakat manajemen seperti Natur Konservansi dan Girl Scouts, semuanya memerlukan manajemen yang baik. Fungsi perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan, dan pengendalian yang berlaku di organisasi non-profit sama halnya dengan di organisasi bisnis. Perbedaan utamanya adalah bahwa manajer bisnis mengarahkan aktivitas mereka untuk memperoleh uang bagi perusahaan, sedangkan para manajer organisasi non-profit mengarahkan upaya mereka untuk menghasilkan dampak sosial. Nah, sumber daya keuangan organisasi non-profit itu sendiri biasanya berasal dari anggaran pemerintah, hibah maupun sumbangan.
bukan dari penjualan barang atau jasa seperti manajer bisnis. Selanjutnya, manajemen dan tempat kerja baru. Perubahan lingkungan yang terjadi dengan cepat, seperti perkembangan teknologi, globalisasi, dan pergeseran nilai sosial, menimbulkan transformasi mendasar yang berdampak besar terhadap pekerjaan manajer. Beberapa yang harus diketahui dalam manajemen baru dan tempat kerja baru yaitu karakteristik tempat kerja baru dan kompetensi manajemen baru. Karakteristik tempat kerja baru itu sendiri adalah karakteristik utama adalah digitalisasi bisnis yang telah mengubah cara kerja karyawan dan tempat kerja itu sendiri secara radikal. Tempat kerja lama dicirikan oleh spesialisasi tugas rutin dan prosedur kendali standar. Sebaliknya, pekerjaan di tempat kerja baru mengalir bebas dan bersifat fleksibel, strukturnya lebih rata, dan karyawan bawah membuat keputusan berdasarkan informasi yang tersebar luas dan dipandu oleh misi dan nilai-nilai organisasi. Tempat kerja baru diorganisasikan dalam jaringan, bukan hierarki kaku. Pekerjaan tersebut juga sering bersifat virtual, sehingga para manajer harus mengawasi dan mengoordinasi karyawan yang tidak datang ke tempat kerja dalam pengertian sebenarnya. Teknologi memungkinkan perusahaan untuk mengalihkan sebagian dari apa yang dahulu dianggap fungsi inti kepada pihak luar dengan cara outsourcing, joint venture, dan aliansi lain yang lebih kompleks. Untuk materi yang kompetensi manajemen baru, menghadapi transisi ini, para manajer harus memikirkan kembali pendekatan mereka dalam mengorganisasikan, mengarahkan, dan memotivasi para karyawan. Ketika para karyawan bekerja di lokasi tersebar, para manajer tidak bisa memonitor perilaku secara terus-menerus. Selain itu, mereka terkadang mengoordinasikan pekerjaan para karyawan yang tidak di bawah kendali mereka. Sukses di tempat kerja baru bergantung kepada kekuatan dan kualitas hubungan kolaboratif, serta keterampilan membangun tim juga sangat penting. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Adelia Putri Nur Silviana, NPM 022. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen dan organisasi. Yang pertama, dalam manajemen dan organisasi, kita mulai dengan mempelajari bagaimana kekuatan sosial, politik, dan ekonomi bisa mempengaruhi organisasi dan praktik manajemen. Yang pertama yaitu kekuatan sosial. Kekuatan sosial merupakan aspek-aspek budaya yang membimbing dan mempengaruhi hubungan antar manusia. Kekuatan ini menentukan apa yang dikenal sebagai kontrak sosial, yaitu aturan dan pandangan tidak tertulis mengenai hubungan antar manusia dan juga antar karyawan dengan manajemen. Kekuatan sosial ini signifikan di masa kini adalah seperti perubahan sikap, pemikiran, dan nilai-nilai yang dianut oleh karyawan. Nah, kemudian yang kedua ada kekuatan politik menjadi pengaruh lembaga politik dan hukum terhadap manusia dan organisasi. Selain itu, kekuatan ekonomi menjadi kekuatan yang mempengaruhi ketersediaan produksi dan distribusi sumber daya suatu masyarakat di tengah persaingan pengguna. Kemudian yang ketiga ada kekuatan lainnya yaitu pergeseran ekonomi. Tantangan terkini seperti krisis ekonomi dan labilnya pasar modal, krisis lingkungan dan organisasi. Kekhawatiran terus-menerus akan perang terorisme serta kecurigaan dan skeptisisme masyarakat yang diakibatkan oleh skandal perusahaan telah menyebabkan para eksekutif hari ini menjadi peranti dan manajemen apapun baru yang lama dapat membantu mereka menghasilkan yang terbaik dari sumber daya yang terbatas. Selanjutnya, perspektif klasik. Perspektif klasik muncul pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Berbagai persoalan baru serta perkembangan organisasi-organisasi besar dan kompleks ini menuntut suatu pendekatan baru untuk mengkoordinasikan dan mengkontrol serta subtes manusia ekonomi baru, yaitu manajer profesional
Dengan perkembangan manajer modern pun dimulai oleh ini perspektif klasik. Perspektif ini mempunyai 3 kajian yang masing-masing memiliki penekanan yang berbeda, yaitu manajemen ilmiah, organisasi birokratis, dan prinsip administrasi. Nah, komponen yang pertama yaitu manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah bagian dari perspektif manajemen klasik yang menekan pekerjaan dan manajemen yang berbasis ilmiah sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pekerja. Ide manajemen ilmiah yang dirintis oleh Taylor meningkatkan produktivitas industri luas secara tajam dan masih penting hingga sekarang. Ide menciptakan sistem yang memungkinkan efisiensi maksimal dan mengorganisasikan pekerjaan agar dapat mencapai produktivitas maksimal sangat berakar dalam organisasi kita. Kemudian ada organisasi birokrasi. Pendekatan organisasi birokratis ini merupakan satu bagian dari perspektif klasik yang merupakan sebuah pendekatan sistematis yang berkembang di Eropa dan memandang organisasi sebagai suatu keseluruhan. Organisasi yang didasarkan kepada otoritas nasional akan lebih efisien dan dapat beradaptasi dengan perubahan karena kontinuitas lebih ditentukan oleh struktur formal dan posisi daripada oleh seseorang yang bisa pergi atau meninggal. Kemudian ada prinsip administrasi. Prinsip ini merupakan kajian manajemen klasik yang mengutamakan keseluruhan organisasi daripada pekerja individu dengan merinci fungsi-fungsi manajemen perencanaan, pengelolaan, pemberian, maksudnya pemberian perintah, kemudian pengordinasian dan pengendalian. 14 prinsip umum manajemen yang beberapa diantaranya menjadi bagian dari falsafah manajemen ini seperti yang pertama ada 1 komando. Setiap bawahan menerima perintah dari 1 atau hanya 1 atasan. Yang kedua, pembagian kerja. Pekerjaan manajerial dan pekerjaan teknis dibagi guna menghasilkan kinerja yang lebih banyak dan lebih baik dari tenaga yang sama. Kemudian yang kedua, 1 arahan. Maksudnya adalah aktivitas yang seragam di organisasi harus dikelompokkan di bawah 1 manajer atau rantai saklar. Kemudian yang keempat ada rantai otoritas, yaitu dibuat dari tingkat organisasi teratas hingga ke bawah dan lurus menyertakan semua karyawan. 5 fungsi atau elemen dasar manajemen, yaitu ada perencanaan, pengelolaan, pemberian perintah, dan pengorganisasian atau pengendalian. Jadi kelima fungsi ini mendasari pendekatan umum teori manajemen masa kini. Kemudian konsep pemberdayaan yang lebih bersifat memfasilitasi daripada mengendalikan karyawan dan memungkinkan karyawan untuk bertindak sesuai dengan situasi membuka lapangan baru bagi studi teoritis. Selanjutnya materinya dilanjutkan oleh teman saya. Ya. Assalamualaikum, saya Dian Safira dengan NPM 190. Perkembangan ilmu manajemen selanjutnya ada perspektif humanistik. Perspektif humanistik ini menekankan pentingnya memahami perilaku, kebutuhan, dan sikap manusia di tempat kerja, di samping interaksi sosial dan proses kelompok. Perspektif ini mempunyai 3 kajian, yaitu yang pertama ada gerakan hubungan manusia. Gerakan ini didasarkan pada pemikiran bahwa kontrol paling efektif berasal dari dalam individu pekerja, bukan dari kontrol ketat dan otoriter. Berdasarkan penelitian dari eksperimen Hawthorne, mayoritas ahli sepakat pada satu hal, yaitu uang bukan merupakan faktor penyebab peningkatan kinerja, namun faktor yang menjadi peningkatan kinerja adalah hubungan manusia. Para karyawan memberikan kinerja yang lebih baik ketika manajer memperlakukan mereka secara positif. Kemudian analisis ulang terakhir terhadap eksperimen ini mengungkapkan bahwa sejumlah faktor berpengaruh terhadap sebagian karyawan dan sebagian analisis menyatakan bahwa sejumlah faktor berpengaruh terhadap sebagian karyawan dan sebagian analisis justru mengatakan bahwa uanglah faktor yang paling penting. Kemudian yang kedua ada perspektif sumber daya manusia. Gerakan sumber daya manusia ini pada awalnya merupakan penerapan dari pola pikir di bidang peternakan dalam manajemen, yaitu sapi yang kenyang akan memberikan lebih banyak susu dan pekerja yang puas akan bekerja lebih giat.
Kemudian perspektif sumber daya manusia berfokus pada partisipasi pekerja dan kepemimpinan yang bijaksana. Namun penekanannya bergeser sehingga mencakup tugas harian pekerja. Perspektif ini menggabungkan aturan perencanaan tugas kerja dengan teori motivasi. Kemudian yang ketiga ada pendekatan ilmu perilaku. Pendekatan ilmu perilaku menggunakan metode ilmiah dan memanfaatkan sosiologi, psikologi, antropologi, ekonomi, serta disiplin ilmu lain untuk mengembangkan teori mengenai perilaku dan interaksi manusia dalam konteks organisasi. 3 bagian dari perspektif ilmu manajemen, yaitu ada yang pertama penelitian operasi. Di bidang ini terdiri atas pembuatan model matematika dan penerapan teknik-teknik kuantitatif lain untuk memecahkan masalah-masalah manajerial. Kemudian yang kedua ada manajemen operasi. Para spesialis manajemen operasi menggunakan teknik-teknik kuantitatif untuk memecahkan masalah-masalah manufaktur. Kemudian yang ketiga ada teknologi informasi. Beberapa kecenderungan historis terkini itu yang pertama ada teori sistem. Teori sistem merupakan dasar dari organisasi. Teori ini terdiri atas 5 komponen, yaitu yang pertama ada masukan, proses, keluaran, umpan balik, dan lingkungan. Kemudian beberapa pemikiran teori sistem berpengaruh besar terhadap pemikiran manajemen, yakni yang pertama ada sistem terbuka harus berinteraksi dengan lingkungan untuk bertahan hidup, sementara sistem tertutup tidak harus berinteraksi dengan lingkungan. Yang kedua ada sinergi, berarti bahwa suatu keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Yang ketiga ada subsistem saling bergantung sebagai bagian dari sebuah sistem. Yang keempat ada berpikir secara sistematis, berarti melihat elemen-elemen yang berbeda dari situasi dan juga interaksi antara elemen tersebut. Kemudian yang kedua ada pandangan kontingensi. Pandangan kontingensi menyatakan bahwa apa yang berhasil dari suatu situasi mungkin tidak akan berhasil di situasi lain. Kontingensi berarti bahwa satu hal bergantung kepada hal-hal lain dan cara manajer merespon suatu situasi ditentukan oleh kontingensi utama dalam suatu situasi. Kemudian yang ketiga ada manajemen kualitas total. 4 elemen penting dari manajemen kualitas total, yaitu yang pertama ada keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan ini berarti bahwa untuk mencapai kualitas tinggi seluruh organisasi harus berpartisipasi dalam mengatur kualitas. Yang kedua berfokus pada pelanggan. Semua karyawan berfokus pada pelanggan dan perusahaan untuk mencari tahu apa yang diinginkan oleh pelanggan dan mencoba untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi. Yang ketiga ada benchmarking atau menentukan tolak ukur. Benchmarking ini sendiri adalah suatu proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencari tahu bagaimana perusahaan lain melakukan apa yang mereka lakukan dengan lebih baik untuk ditiru atau diperbaiki. Yang keempat ada perbaikan berkelanjutan. Perbaikan berkelanjutan ini adalah penerapan perbaikan rutin dalam jumlah yang kecil secara bertahap di semua bidang organisasi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan pemikiran manajemen inovatif di masa sulit. Konsep inovatif senantiasa muncul untuk menghadapi tantangan manajemen di masa sulit. Organisasi bereksperimen dengan cara-cara dalam mengelola yang dapat lebih menjawab tuntunan lingkungan dan pelanggan masa kini. 2 inovasi manajemen terbaru adalah pergeseran pada organisasi pembelajaran dan mengelola tempat kerja berbasis teknologi. Yang pertama adalah organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran ini didefinisikan sebagai organisasi yang di dalamnya semua orang yang berupaya mengenali dan memecahkan masalah, sehingga memungkinkan organisasi tersebut untuk senantiasa bereksperimen, berubah, dan melakukan peningkatan guna meningkatkan kemampuan berkembang, belajar, dan mencapai tujuan. Lalu yang kedua ada mengelola tempat kerja berbasis teknologi. Peralihan menuju organisasi pembelajaran berbarengan dengan transisi menuju tempat kerja berbasis teknologi.
Saat ini hanya karyawan yang mengerjakan sebagian pekerjaannya menggunakan komputer dan bahkan bekerja secara virtual. Perusahaan-perusahaan juga memanfaatkan teknologi untuk tetap terhubung dengan pelanggan dan berkolaborasi dengan organisasi lain dalam skala yang luas. Di mengelola tempat kerja berbasis teknologi ini dibagi menjadi ada 3 bagian. Yang pertama ada manajemen rantai pasokan, yang kedua ada manajemen hubungan pelanggan, dan yang ketiga ada outsourcing. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Bagi teman-teman yang belum paham dan akan mengajukan pertanyaan, silakan mengajukan pertanyaan sesuai dengan ketentuan yang sudah dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.